Puji nama Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua di dalam kasih dan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa lagi dalam Renungan 79 Keluarga Jemaat GPD El Shaddai Magelang. Tuhan memberkati kita, mari kita siapkan hati kita menikmati setiap kebenaran firman Tuhan. Dan firman Tuhan pada saat ini saya beri tema Tuhan mendukung kita. Kita akan melihat Ulangan 1 ayat 29 sampai ayat 31. Saya baca firman Tuhan. Ulangan 1 ayat 29, 30 dan 31. Ketika itu aku berkata kepadamu, janganlah gemetar, janganlah takut kepada mereka. Tuhan Allahmu yang berjalan di depanmu. Dialah yang akan berperang untukmu sama seperti yang dilakukannya bagimu di Mesir di depan matamu dan di padang gurun, di mana engkau melihat bahwa Tuhan Allahmu mendukung engkau seperti seorang mendukung anaknya sepanjang jalan yang kamu tempuh sampai kamu tiba di tempat ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang diberkati Tuhan, kita melihat kitab Ulangan merupakan kitab yang berisi pengulangan hukum Allah dan sejarah umat Israel yang disampaikan oleh Musa di seberang Sungai Yordan sesaat sebelum mereka akan memasuki tanah perjanjian, ya. Jadi mereka di sini adalah generasi kedua dari bangsa Israel, dan pada saat itu sebelum mereka akan masuk ke tanah Kanaan, Musa mengulang hukum-hukum Allah dan sejarah dari perjalanan umat Israel, yaitu generasi yang pertama. Nah, kita lihat di dalam bagian ini Musa mengulangi peristiwa-peristiwa yang terjadi kepada generasi pertama dari bangsa Israel akibat tidak percaya kepada janjinya, mereka gagal masuk ke tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan, kecuali Kaleb dan Yosua. Dan itu dijelaskan dalam ayat 32 sampai ayat 35. Demikian firman Tuhan. Tetapi walaupun demikian, kamu tidak percaya kepada Tuhan Allahmu yang berjalan di depanmu di perjalanan untuk mencari tempat bagimu, di mana kamu dapat berkemah dengan api pada waktu malam dan dengan awan pada waktu siang, untuk memperlihatkan kepadamu jalan yang harus kamu tempuh. Ketika Tuhan mendengar gerutumu itu, ia menjadi murka dan bersumpah, tidak seorang pun dari orang-orang ini, angkatan yang jahat ini, akan melihat negeri yang baik yang dengan sumpah kujanjikan untuk memberikannya kepada nenek moyangmu. Jadi kita lihat, kecuali Yosua dan Kaleb, generasi pertama dari bangsa Israel, tidak memasuki tanah Kanaan. Mereka tidak percaya kepada janjinya, mereka menggerutu, mereka gagal untuk menikmati janji Tuhan. Dari penjelasan ini, Musa berusaha untuk meyakinkan generasi kedua dari bangsa Israel bahwa Tuhan itu menyertai mereka. Tuhan yang mendukung mereka sampai ke tanah perjanjian, bahkan sampai selama-lamanya. Kalau kita lihat di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata mendukung itu berarti membawa sesuatu atau seseorang di atas punggung. Dengan demikian, Tuhan mendukung kita, berarti kita ada di atas punggungnya Tuhan. Seperti seorang ayah yang mendukung anaknya. Juga di dalam Alkitab terjemahan bahasa Indonesia masa kini, kata mendukung ditulis dengan kata menggendong. Ini berarti Tuhan yang mendukung kita, Dia juga Tuhan yang menggendong kita. Bahkan Alkitab menuliskan Dia sudah mendukung umatnya sejak dari kandungan dan sampai pada masa tua kita atau sampai masa akhir hidup kita. Dia Tuhan mendukung, menggendong kita. Di
Di dalam Yesaya 46 ayat 3 dan ayat 4 dikatakan, "Dengarkanlah aku, hai kaum keturunan Yakub, hai semua orang yang masih tinggal dari keturunan Israel. Hai orang-orang yang kudukung sejak dari kandungan. Hai orang-orang yang kujunjung sejak dari rahim. Sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu." Kita lihat Tuhan bilang, aku telah melakukannya sejak dari kandungan, dan aku akan melakukannya, terus melakukannya sampai akhir hidup kita. Dia Tuhan mendukung, dia Tuhan yang tetap menggendong kita. Hal ini menjelaskan bahwa dia adalah Tuhan yang tidak pernah membiarkan kita sendiri, meninggalkan kita sendiri. Dia tidak pernah membiarkan kita berjalan dan berjuang sendiri dalam menghadapi setiap tantangan hidup. Nah, apa tanda Tuhan mendukung umatnya? Tandanya adalah Tuhan berperang bagi kita. Jadi tanda bahwa Tuhan mendukung umatnya adalah Tuhan berperang bagi umatnya. Dan itu ditulis di dalam ayat 30. Dari Ulangan 1 ayat 30. "Tuhan Allahmu yang berjalan di depanmu, dialah yang akan berperang untukmu, sama seperti yang dilakukannya bagimu di Mesir, di depan matamu." Tuhan yang berperang bagi kita. Jadi di sini Musa meyakinkan mereka yang akan melanjutkan perjalanan ke tanah perjanjian bahwa Tuhan akan bertindak, akan berperang bagi mereka seperti yang sudah Ia lakukan saat membawa mereka keluar dari tanah Mesir sampai perjalanan di padang gurun. Kalau kita melihat sejarah bagaimana ketika Tuhan membawa umat Tuhan keluar dari tanah Mesir sampai mereka berjalan di padang gurun, ada begitu banyak tantangan, tapi Tuhan berperang bagi mereka. Tuhan membinasakan tentara Mesir di Laut Teberau. Tuhan yang berperang bagi umatnya. Dan Tuhan juga yang berperang melawan musuh-musuh Israel di padang gurun yang menghalangi perjalanan mereka. Perbuatan ajaib itu akan terus berlanjut dalam perjalanan kehidupan dari umat Tuhan sampai akhir. Dan apa yang menjadi janji Tuhan itu dialami oleh Yosua dan seluruh bangsa Israel generasi kedua. Mereka mengalami kemenangan karena Tuhan yang berperang bagi umatnya. Yosua 10 ayat 42. "Semua raja ini dan negeri mereka telah dikalahkan Yosua sekaligus. Sebab yang berperang untuk orang Israel ialah Tuhan Allah Israel." Itu digenapi dalam kepemimpinan daripada Yosua. Mereka menang, mereka menduduki tanah Kanaan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang diberkati Tuhan, keluarga jemaat GPD El Shaddai Magelang, perjalanan bangsa Israel, baik generasi pertama dan kedua, menjadi peringatan bagi kita sekarang ini, ya, umat-umat Tuhan yang saat ini sedang berjuang, karena kita juga ini adalah orang-orang yang sedang berjuang dalam perjalanan kekristenan kita. Ini menjadi peringatan bagi kita dalam perjalanan sebagai umat Tuhan. Tentu ada banyak tantangan yang akan kita alami. Tetapi janji Tuhan, Dia mendukung kita, memberikan kita kemenangan. Namun bagaimana menjadi umat Tuhan yang terus didukung oleh Tuhan? Jawabannya adalah tetap percaya kepada janji Tuhan. Seberat apapun tantangan kita, tetap percaya kepada janji Tuhan. Apa janji Tuhan bagi umatnya, bangsa Israel pada waktu itu? Janji Tuhan bagi umatnya adalah mereka akan menang waktu mereka berperang, dan mereka akan menduduki tanah Kanaan. Ulangan 1 ayat 6 sampai ayat 8.
Ini janji Tuhan bagi mereka. Bahkan janji ini Tuhan bukan hanya sekali Tuhan katakan, tapi ini sudah dikatakan sebelum mereka melakukan perjalanan ke tanah perjanjian. Ayat 6, Tuhan Allah kita telah berfirman kepada kita di Horeb demikian, telah cukup lama kamu tinggal di gunung ini, majulah, berangkatlah, pergilah ke pegunungan orang Amori dan kepada semua tetangga mereka di Araba Yordan, di pegunungan daerah bukit, di tanah Negeb dan di tepi pantai laut, yakni negeri orang Kanaan, dan ke gunung Libanon sampai Efrat, sungai besar itu. Ketahuilah, aku telah menyerahkan negeri itu kepadamu. Masukilah, dudukilah negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak, dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka dan kepada keturunannya. Ini janji Tuhan. Namun kita lihat, di saat generasi pertama bangsa Israel tidak lagi percaya kepada janjinya, Tuhan tidak lagi mendukung mereka. Dan Tuhan tidak berperang ya. Kalau Tuhan tidak mendukung, Tuhan tentu tidak berperang bagi umatnya. Dan hasilnya adalah kekalahan. Itu sebabnya mereka tidak bisa masuk ke tanah Kanaan. Ayat 42, Ulangan 1 ayat 42. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, kepada Musa ya, katakanlah kepada mereka, janganlah kamu maju dan janganlah kamu berperang, sebab aku tidak ada di tengah-tengahmu. Nanti kamu terpukul kalah oleh musuhmu. Jadi kita lihat Tuhan nggak mendukung mereka. Yang mereka alami adalah kekalahan. Namun kita lihat di saat generasi kedua, kalau tadi generasi pertama, di saat generasi kedua bangsa Israel percaya kepada janjinya, Tuhan mendukung mereka dan mereka pun menikmati janjinya. Mereka menang dan mereka menduduki tanah Kanaan. Satu pelajaran penting bagi dalam firman Tuhan pada saat ini adalah jangan pernah kita menyerah. Seberat apapun tantangan kita, janji Tuhan tidak akan pernah gagal. Teruslah percaya kepada janjinya, maka Dia Tuhan yang akan terus mendukung kita sampai kita menikmati janjinya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur buat firman-Mu saat ini. Kami percaya firman-Mu adalah kekuatan dalam perjalanan kehidupan kami. Biarlah kehidupan dari bangsa Israel, baik ke generasi pertama dan generasi kedua, menjadi satu pelajaran penting dalam kehidupan kami yang sedang berjuang saat ini dalam kekristenan kami sebagai anak-anak Tuhan. Kami percaya Tuhan yang mendukung kami, menggendong kami. Tuhan juga yang akan berperang bagi kami dan memberikan kami kemenangan. Itu sebabnya Tuhan, biarlah kami boleh menjadi umat-umat Tuhan yang tetap percaya kepada janji-Mu. Apapun dan seberat apapun yang kami hadapi, kami percaya janji Tuhan tidak akan pernah gagal dalam hidup kami. Kami akan terus berjuang karena kami percaya Tuhan mendukung kami dan memberi kami kemenangan. Terima kasih Tuhan Yesus. Keluarga Jemaat GPD El Shaddai Magelang mengasihi Engkau ya Tuhan. Ya Tuhan, Bukit Batu, kubu pertahanan dan penyelamat kami, Allah gunung batu tempat berlindung, perisai tanduk keselamatan dan kota benteng. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.